Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share resep membuat ayam goreng atau ayam panggang dengan menggunakan bumbu yang pastinya enak. Nah, apa saja bumbunya dan bagaimana cara membuatnya? Yuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan. Ini ada sekitar 1 kg lebih 3 ons atau 1300 gram ayam. Saya pilih bagian paha, boleh juga digantikan dengan bagian sayap atau bagian lainnya yang disukai oleh kamu atau keluarga kamu di rumah. Ini kali ini tidak saya potong lagi menjadi dua karena saya mau coba untuk memasaknya ini secara utuh, tapi sengaja saya pilih bagian paha ayam yang ukurannya tidak terlalu besar. Jadi ayamnya pure, nggak saya apa-apakan lagi ya, cukup dicuci bersih, ditiriskan, kalau perlu ditap-tap dengan tisu dapur ataupun lap. Nah, bahan selanjutnya ini yang digunakan ada ini kunyit bubuk sekitar 1,5 sampai dengan 1 sendok teh. Ini ada baking powder sedikit aja. Kemudian yang ini ada MSG micin. Yang ini garam, ini sekitar 1,5 sampai dengan 1 sendok teh juga. Yang ini lada bubuk, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing banyaknya. Dan yang ini adalah ketumbar bubuk. Nah, kalau penggunaan ketumbar bubuknya menurut saya pribadi semakin banyak digunakan itu rasanya akan semakin enak. Jadi kalau kamu mau menggunakan si ketumbar bubuknya lebih banyak, akan jadi lebih enak lagi. Ini bahan selanjutnya yang mau digunakan ada serai. Ini saya gunakan 1 batang serai, saya ambil bagian putihnya dan sedikit lebih ke atas lagi ke bagian hampir hijaunya. Ini juga kalau mau menggunakan 2 batang serai juga boleh, tambah enak, sedap dan wangi. Ini ada daun jeruk purut. Ini juga kalau digunakan lebih banyak jadi lebih enak menurut saya. Ini saya gunakan sekitar 5 atau 6 lembar. Yang ini ada laos atau lengkuas. Ini saya gunakan sekitar seukuran jempol, terus saya iris-iris aja. Ini ada bawang putih 8 siung, bawang merah 12 siung, telur 1 butir, kemudian ini 2 sampai 3 sendok makan minyak goreng, dan ini sekitar 3 sendok makan tepung maizena. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lanjut ke step selanjutnya. Jadi bahan-bahannya mau dihaluskan. Ini menghaluskannya boleh menggunakan ulekan, chopper ataupun blender. Kali ini saya mau menggunakan blender aja. Jadi bahan-bahannya dimasukkan aja ke dalam blender. Ini yang ini juga, ini juga, yang ini. Jadi kalau kamu lagi rajin, daun daun jeruk purutnya boleh dihilangkan ya tulangnya. Ini saya lagi buru-buru jadi langsung saya cemplungkan aja. Nah, ini untuk bumbu yang ini bisa langsung dimasukkan berbarengan ataupun nanti waktu dimasukkan atau dicampurkan ke ayamnya. Saat ini saya menghaluskannya dengan menggunakan minyaknya. Jadi jangan ditambahin dengan air lagi ya. Nah, ini mau kita blender. Sebisa mungkin blendernya sampai benar-benar halus ya.
Nah, ini dia hasil blenderannya tadi, sampai kalau bisa sampai benar-benar halus, jadi semua bumbunya nanti akan meresap ke dalam ayamnya. Ini kalau sudah, mau langsung dituangkan ke ayamnya. Nah, ini ayamnya mau saya tuangkan langsung bumbunya ke dalam ayamnya. Wangi banget ini. Wangi daun jeruk, wangi dari serai. Jadi sama seperti ketumbar tadi, kalau saya pribadi ya, karena emang suka banget sama aromatik, jadi kalau serainya ditambah atau daun jeruknya ditambah dan ketumbarnya ditambah, itu rasanya akan semakin meningkat, semakin enak. Nah, selanjutnya ini bumbu keringnya mau saya masukkan aja, tuang sekaligus, telurnya juga, dan tepung maizenanya juga. Terus langsung mau kita campur aja. Ini mau dicampur, diaduk-aduk, tapi saya mau pakai sarung tangan dulu, sarung tangan plastik maksudnya ya, biar nggak kotor tangannya. Ya, seperti yang udah dijelaskan di awal video tadi, masak kali ini emang bener-bener pengen yang satset anti ribet. Jadi ini udah selesai pakai sarung tangannya. Kita bersihkan yang di dalam sendok. Jangan lupa ini masih ada sisa minyaknya sedikit, kita tuangkan juga. Ini mau kita campur sampai merata, sambil agak dipijat-pijat. Oh ya, ini kalau mau lebih sedap lagi sebenarnya bisa ditambahkan dengan daun kari, tapi untuk penambahan daun karinya boleh waktu marinasi ini dicampurkan sekarang, atau waktu mau menggoreng. Jadi setelah si ayamnya masuk ke dalam minyak yang udah cukup panas, terus kita cemplungkan daun karinya, atau kalau waktu mau memanggang atau di oven, itu bisa dimasukkan ketika si ayamnya sudah ditata di dalam loyang. Jadi dengan penambahan daun kari itu lebih terasa lagi aromanya. Jadi kan daun kari, terus daun jeruk purut, serai, itu kan bumbu atau apa ya, rempah aromatik yang membuat aroma masakan jadi lebih sedap gitu. Ini sambil diaduk-aduk terus sampai semua bumbunya tercoating merata di permukaan ayamnya. Nah, untuk marinasinya ini kalau mau minimal bisa tunggu setengah jam atau 30 menit, akan lebih sedap lagi, lebih enak lagi kalau didiamkan di dalam kulkas semalaman. Tapi kalau mau nyimpen di dalam chiller, itu keesokan harinya sudah harus diolah ya.
kalau mau jadi stok frozen food, ini bisa langsung dimasukkan ke dalam wadah kedap udara terus disimpan di freezer. Nah, untuk kali ini saya mau ayamnya ini di oven. Jadi ini mau saya diamkan dulu sekitar 30 menit. Boleh ditutup. Nanti setelah 30 menit baru mau diolah. Kalau cuma 30 menit, ini memarinasinya kita boleh diamkan di suhu ruang atau boleh juga dimasukkan ke dalam kulkas. Sampai ketemu nanti untuk memasaknya. Nah, ini saya mau preheat si ovennya dulu. Jadi settingnya saya buat 200 derajat Celcius. Kemudian untuk memanaskannya ini saya mau panaskan sekitar 12 menit. Oke. Sambil ini kita tunggu panas, saya mau mengeluarkan si ayamnya dari dalam kulkas dan menatanya di dalam loyang. Sebelumnya saya mau nunjukin dulu ini loh, alat yang saya sebutkan di video sebelumnya. Ini alat untuk mengecek daya listrik masing-masing perangkat elektronik. Jadi ini daya yang digunakan si ovennya, sekitar 600 watt. Nah, kalau di video sebelumnya saya belum sempat nunjukin pemanas yang bagian atas. Nah, itu dia tuh, kelihatan kan ya pemanas di bagian atasnya. Nah, sambil menunggu ovennya itu ready, saya mau nyiapkan si ayamnya. Mau saya letakkan di dalam traynya atau rak si ovennya. Jadi itu kan si ovennya tadi tuh ada 2 rak. Nah, yang satu ini nampan rak atau tray yang seperti ini, satu lagi tray yang jari atau untuk grill itu. Nanti saya tunjukkan. Sekarang saya mau letakkan si ayamnya di tray ini dulu. Kali ini bare, jadi nggak pakai si gloves, nggak pakai sarung tangan, langsung aja. Yang penting tangannya udah dicuci bersih. Ini mau saya susun-susun biar muat agak banyak sekaligus. Kayaknya 6 sekali masuk, 6 atau 8, nanti kita lihat muat atau enggak. Dan kita rapatkan lagi biar muat satu lagi. Nah, kalau untuk yang sebelumnya, trial saya yang pertama itu saya panggang si sayap ayam. Jadi sayap ayam saya pakai suhu 200 derajat Celcius, terus saya panggang selama 20 menit di satu sisi dan satu sisinya lagi juga 20 menit. Jadi saya bolak-balik gitu. Nah, untuk kali ini juga saya mau pakai metode yang seperti itu. Oke, saya panggang di satu sisi, nanti bisa letakkan di rak yang bawah dulu 20 menit, kemudian dinaikkan di rak yang atas 20 menit juga. Karena ini ukurannya gendut-gendut ya. Kalau nggak pas waktu memanggang dan suhunya nanti kurang matang. Nah, ini ada sisa 4 potong lagi, nanti saya mau goreng. Jadi saya mau tunjukkan gimana hasilnya
yang di oven dan yang digoreng. Oke. Nah, ini ada yang kelupaan. Jadi kemarin itu saya kan udah 2 kali nyoba ya. Yang pertama gak saya olesi minyak di bagian atasnya, terus yang kedua saya olesi minyak di bagian atasnya, jadi hasilnya itu lebih shiny dan ada kayak crustnya gitu di bagian atas. Jadi bagian atasnya itu kayak digoreng gitu, warnanya golden brown dan agak kering. Jadi kali ini pun saya mau kasih minyak di bagian atasnya. Nah, ini masih pakai sisa serai yang kemarin yang dipakai untuk memanggang ayam juga, sama seperti ini bumbunya. Jadi karena kuas saya itu dipakai anak-anak untuk main, jadi saya pakai kuas alami aja, pakai serai yang dimemarkan. Si Dedek lagi konser. Nih, dioles-oleskan di atas permukaan ayamnya sambil menunggu ovennya ready di preheat. Jadi itu sebenarnya saya lagi ngajukan proposal ke ayahnya anak-anak untuk beli tray yang seperti ini dengan ukuran ini, 1 atau 3 lagi gitu. Soalnya tray yang satunya kan itu modelnya jari, yang untuk apa sih namanya, nanti saya tunjukkan deh, lupa tadi. Jadi saya pengen beli sekitar 3 lagi yang kayak gini. Jadi kalau memasak, memanggang pakai oven itu nggak buru-buru harus cuci bersih dulu, keringkan lagi, baru bisa dipakai lagi. Atau kayak ini kan raknya ada 2, jadi kalau punya 3 atau 4 yang seperti ini, sekali masuk kan bisa 2. Jadi kalau mau menggunakan api atas bawah itu jadi bisa masuk 2 tray atau 2 loyang sekaligus. Kalau gini kan sekali manggang ini dapat 8. Kalau traynya ada 2 kan bisa dapat 16 sekali masuk oven. Padahal watt yang digunakan kan sama ya. Jadi emak-emak itu harus jeli detail gimana caranya biar menghemat. Ya nggak Bu, Pak, teman-teman. Ini udah ready untuk dimasukkan ke dalam ovennya. Nah, ini dia loh tray yang saya maksud, satu lagi tray jari kalau orang-orang nyebutnya di apa, online marketplace, jadi bilangnya ini tray jari atau loyang jari. Nah, ini alat pegangannya, genggamannya saya geret dulu ke pinggir. Kita masukkan sampai dia nyangkut. Gak masuk, susah juga ya pakai 1 tangan ya. Geser sampai benar-benar ke pinggir. Nah gini dia. Susah sekali. Nah, gini, diangkat, siap masuk ke oven. Nah, ini udah selesai preheat. Ini mau langsung saya masukkan si ayamnya di rak yang bawah. Nih, kurang masuk. Oke, kita tutup. Dan ini mau langsung saya set waktunya ke 20 menit. Nah, ini udah bunyi, mau saya pindahkan
traynya ke bagian rak atas. Hati-hati, ini panas. Wow. Wow. Nih, tutup. Kayaknya mau saya tambahkan waktunya jadi 25 menit. Merah lagi. Kok merah lagi? See you nanti setelah ayamnya udah matang. Nah, ini udah mateng. Tadi saya tinggal karena mau jemput si Mas dari sekolah. Ini udah dibuka sama ayah juga, tadi udah dimakan. Tadi itu waktunya saya tambahin lagi untuk api atas dan bawah sekitar 5 menit. Jadi kalau di total itu waktu untuk memanggangnya berarti sekitar 1 jam ya, untuk atas dan bawah. Mau lihat bagaimana hasilnya? Saya tunjukkan ya. Nah, ini dia. Ini saya angkat dulu. Ya, ini dia. Saya tempelkan. Nah, ini dia. Cantik ya hasilnya. Jadi berbeda sama si sayap ayam yang kemarin. Ternyata paha ayam karena lebih gendut-gendut itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Oke, ini saya masukkan lagi. Mau nyiapkan makan untuk anak-anak makan siang. Oke. Nyala. Keluarkan ayam dari oven. Asya udah bawa piring. Iya. Nih, si Dede udah nyiapin piring, udah nggak sabar pengen makan. Ayo, Ini dia hasil ayam oven ala saya. Cakep, dan insya Allah ini merotol dari si tulangnya. Enak nggak? Enak nggak? enak. Enak nggak, Cah? Enak. Enak. Aisyah mau makan? Hihi. Nanti mau isi satu. Pedas, Bu. Nah, ini dia hasil ayam yang digoreng. Jadi ini versi gorengnya. Detailnya saya deketin lagi. Jadi karena ini menggunakan minyak, dia hasilnya lebih kecoklatan dan lebih garing luarnya. Ini sengaja bumbunya yang melekat-lekat, yang nempel-nempel, saya lepas-lepasin ya. Kalau bumbunya itu mau dibuat jadi remahan, itu bisa banget. Kita cek dulu yang sudah dingin yang mana. Nah, ini udah agak dingin. Kita mau cek bagian dalamnya. Jadi masih tetap juicy ya.
panas. Tuh udah kelihatan tulangnya. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.